Setiap kekasih selalu ingin berdua-duaan dengan kekasihnya. Dan antum hanya lihat itu pada dua golongan. Muhammad itu ciptaan zahirnya, tapi Ahmad adalah hembusannya. Maka hembusannya sudah ada, tapi ciptaan Muhammad bin Abdullahnya terakhir dikeluarkan. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran. Apa salah satu makna dari Iqra'? Ijma'. Ijma' qalbaka fi qira'atil Quran. Kumpulkan qalbumu, zahir batinmu saat membaca Quran. Maka kalau baca Quran, Bapak Ibu taruh handphonenya. Kecuali baca Qurannya pakai handphone, maka matikan dulu. Lagi ada risalah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu turunnya ke qalbu Nabi, ala qalbi, turunnya kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya turun kepada Sayyidina Jibril, tapi hakikatnya sudah ada di qalbu beliau. Kenapa? Ayatnya jelas, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau langsung mentalaqikan Quran langsung dari Allah yang Maha Hakim, yang Maha Alim. Allah itu dekat kepada kalbu, sedekat jari kita memegang satu benda, dekat sekali. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Bukan di urat nadi, lebih dekat daripada itu. Maka orang-orang yang mengerti asrar rahasia Quran, hafizul Quran hakiki, tidak hanya hafal lafaznya, tapi dia membaca dengan kalbunya. Saya melihat orang-orang yang sibuk hafal Quran, dia sudah menjadi sufi yang suka khalwat. Malam-malam dia sendiri baca Quran, asik. Ketika anak-anak muda seumuran kalian asik main game, dia asik baca Quran. Sudah menjadi seorang yang yakhlu khalwatan, berkhalwat. Dan Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah mengatakan, setiap kekasih selalu ingin berdua-duaan dengan kekasihnya. Dan antum hanya lihat itu pada dua golongan, Ahlul Quran wa Ahlul Zikr. Dua aja, Ahlul Quran wa Ahlul Zikr, gak lebih. Sahabat saya berkisah, dulu kami berpesantren di negeri, di kampung yang dekat hutan. Saya tidak mampu hafal Quran jika ada keberisikan, kata beliau. Maka saya masuk ke hutan. Kata orang banyak ular, banyak binatang berbisa. Tapi ketika aku mulai Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku serahkan jiwaku, badanku, pikiranku, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu dia seakan-akan tidak dengar apa saja. Yang dia dengar cuma suara dia baca Al-Quran. Dia tidak dengar kecuali Al-Quran. Itulah Ahlul Quran. Ini yang disebut sahib. Sahib itu kemana-mana berdua. Kalau di kampung saya disebut konco, pelangking. Ada nggak di sini? Konco, temenan. Seperti aspal. Aspal itu lengket. Pelangkin kata mereka. Itu sahib. Sahib itu di mana ada dia, ada dia. Kemanapun dia pergi, dia membaca Quran. Seorang ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, kalau dia berkendara, maka dia baca Quran. Jika dia berhenti, maka dia sholat. Maka dia khatam Quran seringnya di atas kendaraannya. Saya punya kakak kelas, sama. Dia sering khatam Quran di atas motornya. Kalau turun, dia langsung tasbih, dia langsung sholat. Tapi tidak pernah gabung dengan komunitas Ahlul Quran. Dan tidak ada yang tahu kalau dia Ahlul Quran.
kecuali orang-orang dekat dengan beliau. Lagi naik motor kita lihat komat kami. Jika ada orang nyalip dia gak marah, silakan. Karena dalam Al-Quran dikatakan fasbir, bersabarlah, sabar yang bagus. Dalam terusan hadisnya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Barangkali lafaz ini yang mengeluarkan judul ini. Karena sesungguhnya Quran yang engkau kumpulkan zahir batinmu ketika membacanya akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai syafaat. Secara harfiah syafi'an, pemberi syafaat. Tapi secara lughatan syafi'an berarti yang menggandakan bantuan. Yang menggandakan bantuan. Tapi saya mau tanya, sebenarnya siapa yang datang? Apakah Quran datang mushafnya? Quran datang kepada sahibnya. Apakah huruf-huruf datang? Apa maksud hadis ini? Itulah jawaban Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimanakah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Khuluquhul Quran. Mohon maaf, turun pesawat saya tiba-tiba batuk. Gatal aja. Tapi insya Allah bukan corona ya. Kalau corona saya sudah tepar ya. Biasa, udah lama nggak naik pesawat 2 jam. Lupa minum, ya salam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Khuluquhul Quran. Khuluq, apa arti khuluq? Apa beda khuluq dengan khalq? Al-Imam As-Surawardi mengatakan dalam kitab Awarif, khuluq itu nilai pada khalq. Kalau khalq itu fisik, tidak bisa dirubah kecuali di Korea Selatan. Operasi plastik. Nah, orang Medan ini banyak hidungnya mancungnya ke depan ya. Di tempat lain banyak mancungnya ke belakang. Mungkin dulu ada campuran kali di sini ya. Wallahu a'lam. Jadi nggak perlu. Tapi perempuan di Prancis hidungnya terlalu mancung, badannya pendek. Orang Prancis itu nggak terlalu tinggi, standar aja. Hidungnya terlalu mancung. Mereka kalau operasi plastik, hidungnya dikurangi. Seharusnya kakak-kakak ini minta hidungnya orang Prancis ya. Jadi khuluq itu adalah qimah, nilai yang ada pada khalq. Nilai yang ada pada bentuk tubuh. Mau nggak Abuya duduk bersama orang yang gagah tapi mulutnya kasar? Sabar nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Kita duduk, orangnya pakai baju kaos, tatoan, antingan, tapi kalau ngomong lembut, kita mikir, lah, tampang garang, kolbu lembut. Kita nyaman ngobrol. Disitulah ceritanya, kenapa ada satu kiai, biasanya punya teman preman. Karena si preman ini ternyata punya sisi kelembutan. Ya. Jadi nanti kalau ada yang ngaji pakai tatoan, terima aja. Ya, terima aja semua. Mau dia antingan, mau tatoan, terima. Karena Allah pandang kalbunya. Ya, lama-lama itu insya Allah berubah. Ya. Jika Rasulullah akhlaknya Quran, nilainya Quran, berarti beliau siapa? Fahuwa haqiqatul Quran. Rasulullah hakikatnya Al-Quran. Jadi ketika disebutkan
ya'ti, datang pada hari kiamat kepada sahibnya, syafi'an lahu, memberi syafaat. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang datang itu nanti Rasulullah. Jangan pisahkan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad disebutkan, nanti di hari kiamat yu'ta bil Quran yaumal qiyamah wa ahlihi bima kanu ya'maluna bih. Nanti didatangkan Quran pada hari kiamat dan ahlinya. Ahlinya berarti keluarga. Maka disebut keluarga. Keluarga harus ada nasabnya. Maka nasabuna fil Quran isnaduna ila masyayikhina. Sanad Quran kita, itulah nasab kita. Maka tidak ada ulama berani buka tahfiz kecuali dia punya sanad Al-Quran. Ya, beliau-beliau ini punya sanad Al-Quran semua. Ambillah kepada mereka, ya. Ya, Ci. Baik. Marhaban, marhaban. Kita sampai jam berapa? Oke. Marhaban, marhaban. Baik. Jadi siapa yang datang nanti hari kiamat? Huruf Quran atau hakikatul Quran? Hakikatul Quran wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar yang menurunkan Quran adalah Sayyidina Jibril. Benar ya? Tapi ayat tadi ngomong apa? Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau langsung, wahai Muhammad, ngambilnya dari Allah. Itulah rahasianya ketika beliau didekap oleh Sayyidina Jibril 3 kali supaya yang di dalam itu keluar. Karena setiap orang lahir di bumi dia mengalami amnesia rohani. Al-Quran itu sudah turun sebelum ini. Sebelum masa ini sudah ada Al-Quran. Karena Al-Quran hakikatnya kalam Allah. Yang diajak berkalam-kalam oleh Allahu Ahad hanyalah Sayyidina Ahmad. Itulah yang beliau katakan, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku dulu sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Fahuwa awwalu nabiyyin fil alamin wa akhiruhum fil ba'si. Beliaulah nabi pertama di alam semesta. Tapi yang pertama diutus Nabi Adam. Yang terakhir diutus baru beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berkalamlah Allah kepada Sayyidina Adam dalam hadis Imam Hakim, riwayat yang sahihul isnad. Tapi bagi yang tidak suka ilmu Nur Muhammad mengatakan ini dhaif dan palsu. Padahal ini hadisnya sahih. Apa kata Allah tabaraka wa taala kepada Sayyidina Adam alaihi salam? Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Muhammad itu ciptaan zahirnya, tapi Ahmad adalah hembusannya. Maka hembusannya sudah ada, tapi ciptaan Muhammad bin Abdullahnya terakhir dikeluarkan. Makanya lafaz yang dipilih oleh pengarang kitab Maulid Syarafil Anam, Syekh Sayyid Al-Barzanji, beliau lafazkan dengan abraza. Benar ya? Luar biasa, terima kasih kepada Allah yang telah abraza, mengeluarkan buruz, izhar,
menampakkan yang tadinya tidak tampak sekarang menjadi tampak. Itulah sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat Rasulullah itu hakikatul Quran, darahnya tidak najis, air ludahnya tidaklah bau. Karena beliaulah Quran, Quran itu sirajun munira. Ketika ada cahaya matahari, sinar matahari mengenai beliau, itu pun cahaya matahari kalah. Nurun ala nur, beliaulah nur yang di atas semua nur yang ada. Inilah rahasianya kenapa baginda Rasulullah SAW tidak ada bayang-bayangnya. Bukan hanya karena ada awan, tapi karena beliaulah nurun ala nur. Sesekali hal ini dibukakan Allah, dikasyafkan Allah kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ketika baginda Nabi SAW masuk ke kamarku hujrati, mukanya bercahaya memenuhi semua sudut ruangan. Beliaulah nur, beliaulah al-qamar, beliaulah al-badr, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Karena beliau ini sudah ada sebelum alam ini dicipta. Beliaulah hembusan pertama. Maka Sayyidina Jibril cuma memeluknya 3 kali. Di saat itulah Jibril berhusnuzan. Apa kata Sayyidina Jibril? Iqra, baca. Karena Sayyidina Jibril berprasangka Sayyidina Nabi SAW tahu apa yang akan dibaca. Inilah salah satu asrar yang ditalakikan masyayikh kami. Ya. Maka ada riwayat ma'ana biqari atau ma'aqra, ya. Semuanya menunjukkan lafaz-lafaz makna-makna seperti ini. Oleh karena itu, saya sudah menyebut di pertemuan sebelumnya, apakah Jibril yang jadi guru atau Nabi Muhammad yang jadi guru? Ahlul riwayah mengatakan Sayyidina Nabi yarwi an Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril kalau tahu itu beliau tidak ridha. Kenapa? Ketika Allah mengangkat Sayyidina Nabi SAW ila arsyihi al-azim, Sayyidina Jibril tidak ada hak untuk menampakinya. Fahuwa a'zamu min Sayyidina Jibril. Beliau lebih mulia daripada Sayyidina Jibril. Jadi beliau punya tugas cuma untuk mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita belajar syariat, belajar zahir, kita tulis juga anin Nabi an Sayyidina Zaid bin Sabit an Sayyidina Utsman an Sayyidina Nabi SAW an Sayyidina Jibril an Rabbil Izzah. Itu zahir yang tertulis. Tapi di akhir zaman ini Allah buka semua. Allah kembalikan sebenarnya bahwa sebelum Jibril ada, Nabi Muhammad SAW sudah ada. Maka terkenalah sebutan salawat Jibril. Itu Sayyidina Jibril ingin melihat Nabi. Ribuan tahun dia bersalawat di langit. Baru Allah izinkan bertemu cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sudah masyhur kita hafalkan. Adinda pasti hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata kawan untuk membatalkan maulid pakai ayat ini. Suka-suka dia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Justru ini dalil maulid. Tidak aku ciptakan, coba diterjemahkan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Sayyidina Nabi SAW. Salatnya khusyuk nggak? Yang pakai serbannya khusyuk nggak? Khusyuk apa khusyuk? Masih main sikut? Ya? Labas. Karena yang paling sempurna cuma Rasulullah SAW. Kita nih seperti anak-anak yang sedang belajar khusyuk. Apa kata Nabi? Aku seperti walidukum.
Nabi ngomong kepada sahabat, itu sahabat tua-tua, jenggotnya Masya Allah, badannya kekar-kekar, sudah beruban sebagian. Itu Nabi ketika mau sholat, mereka dirapikan satu-satu seperti anak kecil. Dan mereka itu kalau Nabi sholat ngelirik-ngelirik, itu lagi sholat, itu sahabat yang sudah tua. Jadi kalau anak-anak ini agak nakal-nakal dikit, mohon dimaklumi ya Bu ya. Nggak apa-apa, tapi ini bukan pembenaran ya. Nggak matanya melirik, kolbunya melirik dunia. Iltifat ila ma siwallah. Allah kan mandang kolbu. Masa lagi sujud masih ingat selain Allah? Masa lagi baca Quran masih ingat selain Allah? Jadi kita ini baru belajar sholat. Jadi kalau ketemu orang belum sholat, jangan sok-sokan. Siapa tahu besok dia sholat dan sholatnya khusyuk. Jangan bangga dulu, siapa tahu sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat surat Zariyat. Illa liya'budun, kecuali jin manusia itu menyembahku, agar mereka menyembahku. Dan siapakah yang mengajarkan menyembah Allah? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas, saya sering sebut ini dalam beberapa keadaan kejadian. Beliau mengartikan, begitu juga muridnya Al-Imam Mujahid, ulama tabi'in. Ya'budun ay ya'rifun Allah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau diterjemahkan ulang, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kalau sudah kenal baru bisa menyembah. Masa kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal? Jadi ayat ini dalil tentang Nabi bukan? Yang paling kenal Allah siapa? Kata Nabi SAW, dua riwayat, ana atqakum, di riwayat lain ana a'lamukum billah, dua riwayat. Akulah yang paling mengenal Allah di antara kalian. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini sedang bercerita tentang Nabi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ada sosok yang betul-betul menyembahku secara sempurna. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasianya kita buat maulid. Itulah rahasianya kita baca syair madaih nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai umatnya. Ada kebahagiaan saya dalam hati. Dulu kita tidak pernah berdoa. Sayyidina Musa pernah berdoa. Apa doa mereka? Ada beberapa nabi. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad. Ada yang pernah doa dulu? Gak ada. Tapi Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho nggak? Walaupun ada pandemi 1000 kali lagi tidak masalah. Yang penting kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anka ya Sayyidina ya Rasulullah. Yakfi. Jadi kesimpulan kajian kita pada sore ini, Abu ya, sahibul Quran mungkin biasa diterjemahkan penghafal Quran. Itu betul makna pertama. Tapi sahibul Quran, sahib adalah yang paling kenal hakikat Quran. Maka sahibul Quran yang mengenal hakikat Quran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang yang kenal Nabi Muhammad adalah aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ahlul Quran terbagi, satu penghafal, satu pengamal, ada dua. Yang ketiga kalau ditambahkan al ulama,
Meskipun mereka tidak hafal 30 juz, tapi mereka menghafal makna-makna di dalam Al-Quran. Mereka juga disebut sahibul Quran. Ya, ada 3 ya. 1, penghafal. Yang kedua, pengamal. Karena hadis tadi mengatakan bima kanu ya'maluna, dengan apa yang mereka amalkan. Maka ada datang surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ikhlas, sudah pasti ya, makanan kita sehari-hari ya. Tapi ada yang ketiga. Maka bagi saya pesantren-pesantren fikih itu juga pesantren Quran, karena mereka mewarisi fiqhul Quran. Pesantren akidah, pesantren tasawuf, tarekat, itu adalah pesantren Al-Quran, tapi sisi lainnya Quran, yaitu nurnya, sir zikirnya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah kepada ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dari kami Al-Fakir. Mohon maaf para masyayikh habibna, mungkin saul adab kepada antum ya. Dan kalam ini tidak kami alamatkan kepada para masyayikh, tapi kami alamatkan kepada para santri. Para masyayikh sudah a'lam minna bikathir, wa aqdam minna fil ilmi wad darajah wal fadl wa kullu syai' mimma fadala Allah iyyakum. Ya. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa lil hadirin wal hadirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil wujud walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata beliau? Dawaul qalbi khamsah. Obat kalbu itu ada 5. Persis nggak mirip kan? 1, qiraatul Quran ma'a tadabbur. Membaca Quran dengan mentadabburinya. Membaca Quran ma'a tadabbur, bitadabbur, dengan mentadabburinya. Apa arti tadabbur? Tadabbur dari kata dabar. Dabar. Ya. Ini kan lagi ramai masalah tasrif, derivasi kalimat, perubahan kata. Ya. Kafarah, ya kafiru, takfiru, ini lagi ramai ya, kita nggak mau urus itu ya. Tadabbur dari tadabbur, ya tadabbur, ya tadabbur, tadabbur. Dari kata dabar. Dabar itu artinya belakang. Maksudnya tadabbur itu dibolak-balik, diulang-ulang, maknanya apa? Kadang kita nggak paham kalimat sekali, kita ulang. Maka coba dijadikan wirid, pagi sampai sore baca Quran, malam sampai sebelum tidur baca tafsir. Jangan terjemah, Pak. Jangan terjemah aja. Terjemah itu kalau mendadak, kita perlu butuh cepat, kita baca terjemah. Maka setiap rumah mesti punya minimal buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Setiap rumah minimal punya buku itu. 1 aja. Kalau hadis cukup, Riyadhus Shalihin cukup. Kalau tafsir cukup, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ada versi lengkapnya. Biasanya kalau ulama, ustadz, dai mesti punya yang lengkap, jangan punya yang mukhtasar. Kalau kita cukup baca mukhtasar ringkasan, udah diterjemahkan. Dulu imam ini nulis bertahun-tahun, kita sekarang cukup keluarin uang sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, langsung dibawa secara pulang. Silakan Pak dicari di rumah, cari bukan di rumah ya, cari di Gramet atau di mana ya, silakan dicari. Untuk hadis cukup Riyadhus Shalihin. Qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa saya tidak sarankan baca terjemah? Karena banyak orang sesat baca terjemah. Kita sudah ketemu banyak. Saya korbannya. Kita korbannya, 2,5 tahun kita ikut kajian indeks Quran, kajian Quran tematik, tahu-tahu itu kelompok salah satu radikal. Kelompok radikal, tafsir indeks, semua indeks itu kita hafal semua, hampir semua. Jadi gaya-gaya nomor sekian, ayat sekian, surat sekian, itu kita dulu pernah dapat 2,5 tahun. Semua orang kamu kayak kita mau kalahin semua. Ustaz itu nggak ngerti, kita aja ngerti. Tapi ternyata yang saya pahami nomor surat dan nomor ayat plus terjemah. Pas ditanya, jadi kapan mulai sadar? Ditanya oleh salah seorang,
Sampailah kita di ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum, surah Al-Maidah, dengan hukum Allah, maka mereka itu kafirun, kafir. Ayat ini kalau baca terjemah horor sekali, Pak. Mikir-mikir ya, kata instruktur saya waktu itu. Negeri ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negeri ini negeri tauhid, negeri kafir. Mulai aduk-aduk tuh kepala ya. Orang tua saya PNS, makan gaji plat merah kita ya. Mikir-mikir, terus sampai ke bab negara ini akan hancur. Itu tahun awal 2000 Pak. 10 ya, tahun 99. 99. Ini akhir-akhir saya mulai bahwa kita ini nggak boleh sembarangan ikut kelompok tertentu. Kita harus betul-betul sadar, ikut ustadz itu kenali dulu ustadznya ngaji mas siapa dulu enggak. Yang penting dia baca Quran, dia nyebutin indeks, halaman sekian, kita kan takjub, wah ini ustadz indeks ini. Hafal semua nih tema-tema Al-Quran. Hati-hati di kampus-kampus kalau ada kajian indeks Quran, kajian tafsir Quran, hati-hati Pak, gayanya indeks. Ini masih gerakan ini masih nyusup di kampus-kampus. Di kampus-kampus masih nyusup. Dicek, ditanya sama teman saya, kamu tahu gak itu ayat turunnya kapan dan lagi ngapain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai pusing kita Pak. Ternyata memahami Quran gak cukup memahami nomor terjemahan Kementerian Agama itu. Terus apalagi ada yang disebut asbabun nuzul. Di sini sudah ada kajian khusus asbabun nuzul. Buat Pak, satu pertemuan sekali sebulan cukup kajian asbabun nuzul. Di sini ada Kiai Mukhlis Hanafi, ada Kiai Ali Nurdin. Silakan ambil ilmunya dari mereka ini. Mereka ahli tafsir, hafiz Quran. Sebutin ayat mana saja dia sempurnakan. Sebutin ayat mana saja, insya Allah dia tahu asbabun nuzulnya di mana. Ini dua orang ini ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi orang ini mereka kita kenal. Kiai Ali Nurdin itu murid tertua Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam hadis, tapi beliau kemudian jagonya di Al-Quran. Mukhlis Hanafi, Kiai Mukhlis Hanafi itu doktor Al-Azhar, murid-murid ulama Azhar. Murid-murid dari ulama Azhar. Kita aja nggak tahu Pak, badannya kecil, otaknya gede, ilmunya panjang itu. Jangan remehkan pakaiannya, mungkin beliau nggak pakai pakaian gamis jubah kayak saya. Mereka santai aja karena pakai baju kemeja putih, udah gitu aja. Bukan berarti mereka nggak alim Pak. Mereka lebih alim dari saya. Jauh ilmunya jauh di atas saya. Qiraatul Quran bitadabbur. Apa kata beliau? Obat hati yang pertama adalah baca Quran dengan tadabbur. Dulu saya masih ingat, saya kira itu bid'ah. Kita datang ke daerah Jawa Timur, setiap azan itu selalu ada orang baca puji-pujian namanya. Puji-pujian. Tahu kan puji-pujian? Salah satunya baca Tombo Hati. Kita nggak ngerti gitu, wah ada bid'ah apa ini. Ternyata ketemu. Ini ajaran ulama salafus saleh. Yang kedua apa? Khala'ul batan. Khala'ul batan itu kalau harfiahnya kekosongan batan, perut dari yang haram. Tapi ada satu lagi. Ini jarang dibahas. Perut tidak pernah dimasuki oleh makanan yang lupa menyebut nama Allah. Sudah begitu, makan minum sebut nama Allah baru kita minum. Kalau enggak belum dapat obat kolbunya. Jadi ini thariqah ulama salaf. Enggak perlu sebut ini thariqah apa, ini thariqah ulama salaf. Thariqah ulama salaf. Apa arti thariqah? Jalan. Thariqah itu bukan hanya simbolis pakai sahabat, pakai baju gamis, pakai tasbih, ya itu biasa itu ya. Itu gimmick namanya.
Gimik itu Pak. Tapi thariqah yang sebenarnya ketika orang ingat Allah tidak hanya saat memejam mata. Ketika orang ingat Allah tidak hanya saat dia lagi ruku dan sujud. Bahkan saat dia makan, minum pun dia minta izin. Saya pernah cerita, masih ingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dimusuhi oleh orang Syiah. Padahal beliau ini waliullah. Zikirnya setiap hari 12.000. Apa kata beliau ketika diundang oleh penduduk kampungnya, orang Najd bagian selatan, Saudi bagian selatan, diundang. Karena beliau sahabat Nabi, kalau sekarang profesor, ahli ilmu, hafal 5.000-an hadis, gak ada orang hafal 5 hadis sebanyak itu di zaman itu. Kemudian beliau dihidangkan makanan gandum dari gandum terbaik, bur yang paling baik. Yang diingat apa? Kalau kita dihidangkan makanan, misalnya nih, diajak ke makan nasi mandi. Pengen mandi nasi langsung ya. Beda. Kita kayak mau lahap langsung. Puasa, Senin, Kamis. Ketika berbuka, balas dendam. Beda. Abu Hurairah mau makan pun ingat Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rabb, ma'akala habibi hadha ta'am. Kekasihku Rasulullah tidak pernah makan seenak ini. Kami dulu pernah 3 hari 3 malam gak makan. Kenapa? Nabi membiayai orang-orang pergi dakwah, pergi jihad. Orang dulu sibuk itu kan, gak sibuk nyala-nyalain orang dulu. Betapa naifnya kita hari ini sering ngomong kalau gak nasi gak enak makan. Ya. Siapa kita? Ya, kita malu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Hurairah itu punya perusahaan ternak. Di zaman itu dia punya ternak ribuan. Dia pernah jadi gubernur, tapi zikirnya nggak kurang dari 12.000. Ngajar hadis masih bisa, dakwah masih bisa. Jarang-jarang Pak orang kayak Abu Hurairah udah tajir, alim, bisa ngajar. Jarang ya. Saya nggak bisa dagang Pak, kalau orang Padang bengkok. Ya, nggak ngerti dagang itu gimana. Melihat orang dagang tuh langsung takut. Ini gimana gitu. Tapi kebalikan teman saya yang suka dagang, kalau saya buka kitab yang takut. Kayak di ruqyah aja ya. Karena kita nggak mau ruqyah dia. Jadi ya wallah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memberikan kelebihan kepada siapapun. Ada Imam Lais. Imam Lais ini ulama tajir. Setiap tahun bisa membantu ratusan ulama. Jazirah Arab itu yang dia kenal. Tapi akhir tahun dia nggak punya zakat. Zakatnya nggak cukup. Sayang sekali karena beliau sibuk berdagang, sibuk usaha. Akhirnya kitab-kitab beliau, ajaran beliau tidak banyak dikumpulkan orang. Datanglah Imam Syafi'i dari Makkah pindah ke Madinah, lalu ke Baghdad, ke Yaman, ke Baghdad lagi, terakhir ke Mesir, ingin menyelamatkan sisa-sisa ilmu dari Imam Lais bin Sa'ad, teman Imam Malik. Imam salafus saleh semua. Imam Lais inilah yang membiayai Imam Malik sebelum Imam Malik dapat tunjangan dari pemerintah. Jadi dulu Imam Malik itu cuma ngajar apa, nggak bisa ngapain. Ketika kitabnya bikin takjub, seorang khalifah mengatakan apa? Kitab kita mau pakai jadi hukum negara, kitab hadis. Nah ini penting kita sampaikan. Apakah Sahih Bukhari bisa langsung dipakai sebagai sumber hukum negara? Gak bisa. Pusing nanti. Kenapa? Sahih Bukhari itu masih acak. Ibarat obat itu belum diramu. Imam Malik kitabnya secara fikih lebih bagus daripada kitab Imam Bukhari. Tapi secara kualitas kitab Imam Bukhari lebih bagus daripada Imam Malik. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Malik. Syekh Imam Ismail, ya. Imam Qutaibah. Banyak sekali imam yang menjadi guru Imam Bukhari. Apa kata Imam Malik ketika bukunya mau dipakai jadi sumber hukum negara? Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Khalifah,
Di negeri ini, di dunia Islam, sangat banyak ulama yang dapat hadis yang saya tidak dapat. Yang dapat faham yang saya tidak faham. Makanya beliau dulu ketika ditanya, apa hukum makan anjing laut? Bilang apa? Haram. Ternyata temannya bilang, Tuan Guru Malik, itu bukan anjing yang lari-lari di tepi pantai, bukan. Itu ikan, ada omisnya. Mirip kayak anjing, disebut al-kalbul bahri. Akhirnya Imam Malik di situ, yang tadinya sangat senang dengan kitabnya diterima orang, langsung tawaduknya muncul lagi. Nah, gitulah ulama cepat memahami gejala-gejala alam. Akhirnya beliau katakan, wahai Tuan Khalifah, cukup ini dipakai bagi orang yang menjadi pengikutku, menjadi murid-muridku. Nah, disitulah berkembang yang kita sebut mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki adalah warisan ulama salafus saleh. Yang ketiga, qiyamul lail. Apa obat hati yang ketiga? Qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan sekali sepekan mabit, bukan apalagi sekali sebulan ya. Itu cuma latihan. Qiyamul lail itu ya tiap malam. Tiap malam baru disebut qiyamul lail. Apa kata Nabi Ibnu Umar? Ibnu Umar, la takun misla fulan. Jangan kamu kayak si fulan. Malam ini bangun, besok gak bangun. Apalagi seperti si fulan. Fulan gimana? Kalau butuh Allah tahajud, kalau butuh Allah puasa. Kalau nggak butuh, nggak puasa, nggak tahajud. Ada orang begitu. Banyak orang begitu. Banyak orang begitu. Allah itu ngasih orang-orang musyrik yang rajin bekerja sekarang tanpa mereka puasa, ya kan? Tanpa mereka qiyamul lail. Kalau hanya untuk hal duniawi, nggak usah puasa, nggak usah qiyamul lail, kerja aja. Kalau untuk mencari duniawi, jangan pakai ibadah. Maka Imam Abdul Hasan Asyadili mengatakan, abghadul ibadati ilallah, hamba yang paling dimurka oleh Allah. Siapa? Yang amal ukhrawinya digunakan untuk keperluan duniawi. Zikir 1000 biar besok tembus proyeknya. Ya, sekarang kan kali rame nih. Kan udah pada ketakutan KPK pada minta tolong dong yang Ustadz Tahfiz anak-anaknya 40 baca khatam tiap hari, itu banyak Pak ya. Dulu ada jenderal polisi lagi tekar sama KPK kan, dulu ada cicak sama buaya. Itu di tempat kita dekat. Dia kita marah, itu kamu siapa? Akhirnya santri-santri dilarang semua, mahasiswa dilarang semua ke sana. Kenapa? Mau nutup aib dia di dunia. Gimana nutupnya? Khatam tiap hari 40 hari. Khatam terus, betul beberapa selamat. Ya, kita tahu beberapa yang selamat itu kan. Jadi ustaz-ustaz ahli tahfiz itu kalau dia melek politik dikit dia nggak mau. Dia nggak mau Pak. Hingga masuk ke hadis wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, nggak masuk situ. Allah bantu orang kalau orang itu bantu orang lain. Ini bantu koruptor namanya ya. Ini kepada para hafiz, kepada para pembaca Quran, para ustaz. Jangan mau tanya dulu kalian siapa, kamu apa, untuk apa. Jangan main khatam-khatam aja. Abu Khatul Ibad, apa kata Imam Syazili, orang yang paling dimurka. Kita nggak mau Pak jadi orang yang paling dimurka. Mirip kayak begini, biar tambah paham. Kita punya teman, dia suka cari muka. Giliran lagi butuh cari muka. Kalau kita tahu muka dia sebenarnya marah nggak kita? Marah ya? Kira-kira begitu Pak. Allah lebih lagi. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah misalan yang lebih agung. Jika makhluk pun tersinggung dengan begitu bagi Khalik. Jadi jangan pura-pura di hadapan Allah Ta'ala. Ini qiyamul lail. Maka qiyamul lail untuk apa? Bapak seorang bukan Allah. Kata dokter, tidur itu harus 8 jam. Betul ya?
Pak dokter, mohon maaf nih Pak dokter atau teman-teman kesehatan. Betul, Imam Suhrawardi punya kitab ya ahli hadis. Ahli hadis tapi ahli qalbu. Judul kitabnya Ariful Ma'arif. Untuk mahasiswa kita ajarkan ini. Tapi karena dia teksnya teks Arab, nggak semua orang paham. Ini kita share sebagian dari kajian-kajian kita di Ma'had. Nah ini modelnya. Ariful Ma'arif. Imam Suhrawardi mengatakan ada namanya latihan qiyamul lail. Dia mulai kata tobin, tidur itu biasanya 8 jam. Oke. Tapi kalau kamu mau mengobati hati, jangan hanya ikut dokter fisik, dokter medis. Dokter medis mengatakan apa? Harus 8 jam. Tapi dokter rohani bilang kalau ingin sembuh kalbunya, sembuh pikirannya, tidur malamnya dikurangi 1 jam. Dipakai itu apa? Untuk menghubungkan sang kalbu dengan yang punya kalbu. Ya muqallibal qulub, apa kata Nabi, wahai yang membolak-balik hati, supaya kalbu kita gak dibolak-balik kepada yang buruk, maka kita bangun 10 orang bangun. Curi start. Orang bangun jam berapa nih subuh? Jam 4.42. Curi start, Pak. Curi start. Jam berapa kita bangun? Minimal jam 4 sudah bangun. Buang air, cuci muka, kalau bisa mandi. Udah habis 15 menit, sisa berapa? Sisa setengah jam. Setengah jam bombardir kalbu dengan menyebut nama Allah. Hiasi mata kita, manjakan mata kita dengan membaca Al-Quran. Baca aja, baca aja. Anggap ini kiriman surat cinta dari Allah Ta'ala. Imam Ahmad mimpi bertemu Allah. Ini tulis dalam kitab kita. Beliau sendiri nulis. Apa kata beliau? Ya Rabb, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau? Apa jawaban Allah? Ini bukan hadis, tapi ini pengalaman rohani Imam Ahmad. Apa kata Allah Ta'ala? Bikalami, engkau dekatkan diri dengan kalamku. Lalu Imam Ahmad bertanya, ini kabar gembira buat kita semua yang tidak faham bahasa Arab. Apakah dengan memahaminya atau tidak faham? Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah berfirman, engkau faham, tidak faham, engkau bisa dekat denganku. Maka bagi yang tidak faham bahasa Arab, iktikadkan bahwa ini surat cinta dari Allah, saya ingin dapat kedekatan dari ini. Faham, tidak faham, nanti Allah kasih makna di kalbu. Maka perlu berguru, ya. Maka kita minimal katakan apa? Tafsir Ibnu hasil minimal ini. Kalau pakai terjemah, kita nggak jamin nanti antum sesat. Terjemah cukup jadi bantuan awal. Qiyamul lail. Apalagi seorang dai, seorang ustaz, seorang guru, seorang manajer. Ngatur orang. Sekarang ngatur karyawan, kalau pakai fingerprint, bisa ditipu kita, Pak. Habis dia fingerprint, dia keluar. Nah ini kejadiannya di mana-mana. Kita lihat, pergi ke mall lah, kok baju dinas. Kok baju orang-orang baju rapi karyawan. Emang meeting di situ? Ya, emang ngerjain proyeknya di situ? Enggak kan? Kecuali beberapa orang yang memang ketemuannya di luar, ketemu mitra. Ya kita tahu ini dia lagi main-main. Maka kalau ngatur orang dengan robot yang fingerprint itu nggak akan beres. Kita hanya bisa ngatur dia, mengembalikan mereka kepada yang memiliki mereka, Allah Ta'ala. Muqallibul qulub. Maka Nabi SAW sering bersumpah, wa muqallibal qulub, wa muqallibal qulub, wawnya pakai waw qasam, wa muqallibi, demi zat yang membolak-balik kalbu. Makanya kalbu itu cepat berubah, Pak. Gampang kagum, gampang gak kagum. Dulu nikah awal-awal cinta, rindu, kangen. Sekarang kita dengar orangnya udah cerai. Ya, hijrah, nikah sama Hafiz, sekarang buka jilbab. Kita nggak bisa, kita kasihan Pak, nggak benci. Jangan pernah benci. Antum sekali benci, nanti ke walam bisa balik. Balik.
Itu sebabnya Nabi mengatakan la tukaffir akhaka. Jangan pernah kamu kafirkan, itu terjemahannya. Terjemahan makna lainnya apa? Jangan pernah menumbuhkan kebencian di kalbumu. Kenapa? Jika dia tidak seperti yang kamu asumsikan, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jangan-jangan nanti balik ke kamu. Dan saya diuji, demi Allah saya diuji dengan apa yang saya benci. Apa yang kita benci kita diuji pada dengan itu. Jijik lain ini kita diuji dengan itu. Nah, jangan, ini bocoran aja. Ternyata takdir Allah begitu, Pak. Maka kurangi kebencian di kalbu. Maka semua tantangan ujian akan Allah mudahkan, insya Allah. Apalagi kata beliau, obat kalbu itu setelah kita start, sebelum orang start. Nah, ini sebelum sampai ke berikut. Jika ada orang ingin sehat jantungnya, maka dia jalan setiap hari setengah jam, benar kan? Sehat jantung. Kalau ingin sehat, jantung itu bergerak kan ada roh. Kalau ingin menyehatkan roh, sebelum jalan pagi, bangunkan kalbunya, sebut nama yang mempunyai kalbu itu. Siapa namanya? Allah, ya Allah, la ilaha illallah, itu sebut. Itu makanan dia, itu olahraganya kalbu. Maka kalbu tidak akan pernah betul-betul bergetar dengan lari, dengan kaget. Kita lari kok tuk-tuk gitu aja. Tapi kalau disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah. Jika hatinya, kalbunya masih ingat bahwa yang dicintainya hanya Allah, pasti berdesir. Ini yang disebut wajilat. Al-Anfal ayat 2. Bukan kalau orang azan kedengaran kita mau ke masjid, itu udah jelas. Tapi yang disebut wajilat itu adalah getaran-getaran yang bikin kalbu ini bergetar. Badan ini terasa, wah nikmat sekali ya. Bukan merinding-merinding itu bagian dia, cuma merinding itu bagian terkecil juga. Kalau sudah biasa, kalau orang nikah tiap hari berdesir jantungan mati, speakernya. Maka getaran-getaran jatuh cinta itu cuma terjadi di awal orang kasmaran. Biasanya jika orang belajar zikir di awal-awal, kalbunya akan bergetar terus. Lama-lama kalbunya tenang. Nggak ada lagi gerakan-gerakan yang begitu-gitu ya. Makanya zikir kita lebih banyak, kita zikirnya zikir lembut. Zikir lembut lebih banyak. Waqadar. Jadi ingin sehat kalbunya, bangun sejam sebelum subuh. Mau sehat? Ya. Di sini ada latihan apa, Pak? Oh, apa itu? Pernafasan. Olahraga, ya. Penyembuhan jiwa, oke. Kenapa orang ingin masuk itu? Ingin latihan itu? Karena ingin sembuh. Yang ngomong Nabi itu bukan Pak Mirwan yang ngomong, pada percaya. Kalau Nabi yang ngomong, percaya nggak? Wa minal laili, apa kata Allah Ta'ala, di antara malam, ngapain? Bangunlah, sujudlah, bertasbihlah, ya. Fasabbihu wa adbaras sujud, maka sucikanlah Allah wa adbaras sujud, ya. Dan bersucikan Allah di adbar itu bisa diartikan setelah sujud, setelah sholat. Yang berikut, udah berapa tuh? Baca Quran yang tadabbur, menjaga setiap yang masuk, bukan hanya halal, tapi setiap yang masuk menyebut nama Allah. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, at-tadarru' inda sahar. Apa arti tadarru' inda sahar? Menghinakan diri kepada yang maha mulia. Siapa yang betul-betul mulia? Allah, bukan bos, bukan orang tua, bukan ustaz. Maka tadarru' untuk Allah, tawadu untuk sesama mukmin. Adab kepada yang lebih tua, adab kepada para guru. Kalau kepada Allah disebut tadarru'. Tadarru' itu menolkan jiwa. Mengatakan, ya Rabb, ilmu ini ilmu, bahkan sujud ini karena Engkau yang menggerakkan ini sujud.
Sujud ini pun darimu, baca tasbih ini pun darimu, Quran ini pun darimu. Kalau engkau tidak bangunkan aku tidak bangun. Ya Rabb, aku tidak pantas masuk surga. At-tadarru. At-tadarru. Ini yang kemudian dihikayatkan dari cerita Abu Nawas. Itu bukan hadis, Pak. Itu cuma ekspresi dia maklum orang dekat istana. Apa yang dia mau terjadi. Di akhir hayat dia ketemu seorang ahli qalbu mengajarkan dia bagaimana mengenal Allah. Maka dia mengatakan, ya Rabb, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak berhak untuk masuk surga. Tapi ya Rabb, Engkau maha penyayang, Engkau maha ridho, Engkau maha pengasih. Jika aku dibakar neraka pun aku tidak kuat. Tapi ada seorang ahli zikir, ketemu ulama salaf, mengatakan, ya jika engkau tidak izinkan aku masuk surga, tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkinkah Allah ridho masukin kita ke neraka? Nah, inilah bahasa-bahasa mesra. Ya. Biasa teman kita cewek-cewek kalau baru nikah, Pak, dia nggak pengen dicerai, tapi dia tahu suaminya nggak bakal nyerah dia, pasti cerain gua. Kalau tekan, cerain gua. Itu dia tahu suaminya nggak bakal nyerahin dia, berani ngomong gitu. Ini seorang ahli zikir ini yang qalbu mengatakan, ya Rabb, jika engkau tidak masukkan aku surga, gak apa-apa, tapi tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkin kalau Allah bakar orang yang diridhoinya? Gak mungkin. Inilah bahasa cinta, Pak. Bahasa munajat. Ini yang disebut tadarru. Tadarru. Sahab.